Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kisah Warganet, tempat cerita-cerita horor menunggu untuk didengar. Sebelum kita mulai, mari berdoa menurut keyakinan masing-masing. Semoga yang mendengarkan diberi kesehatan, ketenangan hati, rezeki yang berkah, dan perlindungan dari segala bahaya yang tampak maupun yang tak terlihat. Amin. Satu hal lagi, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, bantu like dan share, supaya kamu gak ketinggalan kisah-kisah terbaru dari Kisah Warganet. Inilah cerita kali ini. Fuji akan menikah dengan Wira sebulan lagi. Tapi Wira selingkuh dengan mantan pacarnya, yaitu Elsa. Saat berzina mereka mengalami gancet dan mati dalam kondisi tidak terpisahkan. Jasad mereka dimakamkan bersama dalam satu liang lahat. Fuji memutuskan menutup hatinya selamanya. Bagaimana kisah lengkapnya? Ikuti terus sampai selesai. Fuji menatap layar handphone dengan senyum mengembang. Pesan dari Wira baru saja masuk, mengajaknya makan siang bersama setelah shift kerja selesai. Sudah 3 tahun mereka menjalani hubungan dan rasanya tidak pernah membosankan. Setiap hari selalu ada hal kecil yang membuat Fuji merasa beruntung memiliki Wira. Pabrik garmen tempat Fuji bekerja cukup ramai hari ini. Mesin jahit berbunyi berderet. Kain-kain bertumbuk di setiap meja, dan aroma cat tekstil tercium kuat di ruang produksi. Fuji duduk di bagian quality control, memeriksa setiap jahitan dengan teliti. Pekerjaannya memang tidak glamor, tapi cukup untuk membantu orang tuanya di desa. "Fuji, kamu senyum-senyum sendiri lagi?" tegur Bella, sahabatnya yang duduk di meja sebelah. "Pasti Wira kan?" Fuji tertawa kecil. "Biasa aja kok, dia cuma ngajak makan." "Biasa aja katanya. Lihat tuh, mukamu merah." Bella menggoda sambil melipat kain yang sudah diperiksa. "Kapan sih nikahnya? Aku sudah tidak sabar mau jadi bridesmaid." "Tinggal sebulan lagi. Semua sudah diurus kok. Undangan sudah dicetak, catering juga sudah deal." Bella memeluk Fuji dari samping. "Aku senang banget buat kamu. Wira tuh cowok baik. Jarang ada yang setia kayak dia." Fuji mengangguk. Memang benar, Wira selalu perhatian. Tidak pernah lupa menelpon setiap malam, dan selalu menjemputnya pulang kerja jika sempat. Mereka bertemu pertama kali di pabrik ini juga, 3 tahun lalu. Wira bekerja di bagian gudang, dan Fuji masih operator mesin jahit. Pertemuan mereka sederhana. Wira membantu Fuji mengangkat kardus kain yang terlalu berat. Sejak hari itu mereka mulai sering mengobrol saat istirahat. "Kamu ingat gak waktu Wira pertama kali ngajak kamu makan bakso?" tanya Bella tiba-tiba. "Ingat banget, dia nervous setengah mati sampai keringetan," jawab Fuji sambil tertawa. "Aku malah yang santai waktu itu. Sekarang mah kebalikan, kamu yang grogi duluan kalau ketemu dia." Fuji tidak bisa menyangkal. Memang benar, setiap kali bertemu Wira, jantungnya masih sering berdebar. Mungkin itulah tanda bahwa perasaannya tidak pernah pudar. Sore harinya, Fuji pulang ke rumah dengan perasaan ringan. Rumahnya berada di desa yang cukup tenang, dikelilingi sawah dan pepohonan rindang. Orang tuanya sudah menunggu di teras dengan secangkir teh hangat. "Fuji, Wira tadi sempat mampir," kata ibunya. "Dia titip ini." Ibunya menyerahkan plastik berisi buah-buahan segar. "Bapak sama ibu suka banget sama dia ya?" tanya Fuji sambil duduk di kursi kayu.
Siapa yang gak suka? Sopan, rajin, dan jelas-jelas sayang sama kamu. Jawab bapaknya sambil tersenyum. Bapak tenang kalau kamu sama Wira. Fuji memeluk kedua orang tuanya. Sebentar lagi, keduanya akan berubah. Sebentar lagi dia akan menjadi istri Wira. Semua persiapan sudah hampir rampung. Gaun pengantin sudah dijahit. Dekorasi sudah dipilih. Dan daftar tamu sudah lengkap. Malam harinya, Wira datang menjemput Fuji untuk jalan-jalan sebentar. Mereka duduk di pinggir taman kota, menikmati angin malam yang sejuk. Kamu sudah siap jadi istriku? Tanya Wira sambil menatap Fuji. Siap banget. Kamu yang gimana? Sudah siap tanggung jawab? Wira tertawa. Sudah dari dulu siap. Aku gak sabar pengen kita punya rumah sendiri, bangun hidup bareng. Aku juga, jawab Fuji lembut. Aku pengen kita bahagia terus kayak sekarang. Wira menggenggam tangan Fuji erat. Pasti, aku janji akan selalu jaga kamu. Fuji tersenyum. Semuanya terasa sempurna. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Wira adalah pria yang tepat, dan masa depan mereka sudah jelas. Sebulan lagi mereka akan berdiri di pelaminan, dikelilingi keluarga dan teman-teman terdekat. Malam itu Fuji pulang dengan hati penuh syukur. Semua berjalan sesuai rencana. Tidak ada yang bisa merusak kebahagiaannya. 3 hari setelah percakapan manis di taman kota, Fuji sedang membantu ibunya mencuci piring sehabis makan malam. Suasana rumah tenang, hanya terdengar suara air keran dan kicau jangkrik di luar. Handphone Fuji tiba-tiba berdering keras. Bella menelpon. Halo Bel, kenapa telepon malam-malam? Fuji, aku harus bilang sesuatu. Suara Bella terdengar panik. Nafasnya terengah-engah. Aku barusan lihat Wira. Fuji mengerutkan dahi. Emang kenapa? Dia lagi apa? Dia di angkringan dekat perempatan lampu merah sama cewek Fuji. Mereka duduk dekat banget, kayak mesra gitu. Fuji berhenti mencuci piring. Tangannya masih penuh busa sabun. Kamu yakin itu Wira? Aku yakin banget. Aku lewat naik motor, terus aku sempat berhenti sebentar buat mastiin. Itu Wira Fuji. Dia pakai jaket hitam yang biasa dia pakai. Ceweknya siapa? Aku gak kenal. Rambutnya panjang, badannya kurus. Mereka lagi ngobrol sambil ketawa-ketawa. Tangannya hampir nempel Fuji. Fuji menarik nafas panjang, mencoba tetap tenang. Mungkin teman kantornya Bel, atau saudara jauh. Tapi kenapa gak pernah cerita ke kamu kalau dia ketemu teman atau saudara? Ini aneh Fuji. Bel, tunggu sebentar. Aku mau tanya Wira dulu. Fuji menutup telepon, langsung membuka WhatsApp dan mengetik pesan untuk Wira. Sayang, kamu lagi di mana? Balasannya muncul cepat. Lagi di rumah teman, kenapa? Fuji menatap layar handphone dengan perasaan campur aduk. Rumah teman, bukan angkringan. Bella menelpon lagi. Gimana? Dia bilang apa? Dia bilang lagi di rumah teman. Fuji, aku gak bohong. Aku lihat sendiri dia di angkringan tadi. Ini gak masuk akal. Mungkin kamu salah lihat Bel. Wira gak mungkin bohong ke aku. Kita sebulan lagi nikah. Bella diam sebentar. Aku cuma gak mau kamu kecewa nanti Fuji. Aku sahabat kamu. Aku cuma peduli. Aku tahu Bel. Tapi percaya deh, Wira bukan orang kayak gitu. Baiklah kalau kamu yakin. Tapi tolong jaga diri kamu, oke? Setelah telepon diputus, Fuji kembali ke dapur. Ibunya menatapnya khawatir. Kenapa Fuji? Kamu kelihatan bingung. Nggak apa-apa Bu, cuma Bella ngajak ngobrol. Fuji naik ke kamar, berbaring di tempat tidur sambil menatap langit-langit. Pikirannya berkecamuk.
Bella tidak pernah berbohong selama ini, tapi Wira juga tidak pernah mengkhianatinya. Siapa yang harus dipercaya? Fuji membuka lagi percakapan WhatsApp dengan Wira. Tidak ada pesan tambahan. Jari-jarinya mengetik lagi. Kamu di rumah teman yang mana? Tunggu 5 menit. Tidak ada balasan. Fuji menatap layar terus-menerus, menunggu tanda centang biru muncul. Akhirnya, balasan datang. Teman dari kantor, namanya Rudi. Kenapa emang? Gak apa-apa, aku cuma kangen aja. Aku juga kangen. Besok aku jemput kamu pulang kerja ya. Fuji meletakkan handphone di meja, tapi matanya tidak bisa lepas dari layar. Setiap notifikasi yang masuk membuatnya langsung mengecek. Setiap bunyi pesan membuat jantungnya berdebar. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Fuji masih belum bisa tidur. Dia terus mengingat kata-kata Bella, mesra, duduk dekat, ketawa-ketawa. Kenapa Wira tidak pernah cerita kalau dia sering jalan sama cewek lain? Fuji mencoba menutup mata, tapi pikirannya terus berputar. Mungkin besok dia harus lebih perhatian. Mungkin dia harus memulai memperhatikan setiap gerak-gerik Wira. Bukan karena tidak percaya, tapi karena ada sesuatu yang mulai terasa janggal. 4 hari berlalu sejak malam tanpa tidur itu. Fuji mencoba bersikap normal, tapi kegelisahan terus menggerogoti pikirannya. Wira tetap rutin menjemput, tetap menelpon setiap malam. Tak ada yang berbeda. Fuji mulai memperhatikan detail kecil. Cara Wira mengecek handphone terlalu sering. Cara dia berburu-buru pamit dengan alasan pekerjaan mendadak. Sore itu Bella datang ke rumah Fuji membawa 2 helm. Ayo jalan-jalan, kamu butuh keluar rumah. Mukamu kusam banget akhir-akhir ini. Fuji tidak menolak. Dia memang butuh mengalihkan pikiran. Mereka berdua naik motor Bella menyusuri jalanan kota yang mulai ramai kendaraan pulang kerja. Angin sore menerpa wajah Fuji, sedikit menenangkan kepalanya yang pusing. Kita mau kemana, Bel? Bebas saja, muter-muter dulu. Kamu perlu rileks. Mereka melewati beberapa jalan, melintas di depan kedai kopi, warung makan, sampai akhirnya mendekati area taman kota, tempat yang sering Fuji kunjungi bersama Wira. Jalanan di sini lebih sepi, dipenuhi kontrakan dan rumah kos untuk pekerja pabrik. Tiba-tiba, Fuji melihat sesuatu. Sosok yang sangat familiar berjalan di trotoar, mengenakan jaket hitam yang sama, jaket pemberian Fuji setahun lalu. Jantung Fuji langsung berdetak keras. Bel, berhenti. Bella mengerem mendadak. Motor berhenti tepat di pinggir jalan. Fuji melepas helm. Matanya terpaku pada sosok itu. Wira. Tidak salah lagi. Dia berjalan santai menuju deretan kontrakan, lalu berhenti di depan pintu nomor 3. Tanpa ragu, Wira membuka pintu dan masuk ke dalam. Fuji, itu... Iya, itu Wira. Fuji turun dari motor. Kakinya terasa lemas. Bella langsung memegang lengannya. Kamu yakin itu dia? Aku yakin, Bel. Jaket itu aku yang beliin. Aku hafal banget caranya jalan. Air mata mulai menggenang di mata Fuji. Tangannya gemetar memegang handphone. Dia membuka WhatsApp, melihat status terakhir Wira yang dikirim 2 jam lalu. Foto makanan dengan caption, lagi makan sama teman kantor. Bohong, semua bohong. Fuji, kamu mau masuk ke sana? Tanya Bella hati-hati. Enggak, aku gak berani. Tapi kamu harus tahu dia lagi ngapain di dalam sana. Fuji menggeleng. Air matanya sudah jatuh. Aku takut, Bel. Aku takut lihat sesuatu yang gak aku mau lihat. Bella memeluk Fuji erat. Sudah, ayo pulang. Kamu gak perlu nyiksa diri sendiri. Fuji menangis terisak-isak di pelukan Bella. Semua bayangan tentang pernikahan yang sempurna tiba-tiba hancur. Gaun pengantin yang sudah dijahit, undangan yang sudah dicetak, dekorasi yang sudah dipesan, semua terasa sia-sia.
Sebulan lagi mereka seharusnya menikah. Sebulan lagi mereka seharusnya berdiri bersama di pelaminan. Kenapa dia lakuin ini, Bella? Aku salah apa? Ini bukan salah kamu, Fuji. Ini salah dia yang gak bisa jaga komitmen. Fuji tidak bisa berhenti menangis. Dadanya sesak, nafasnya tercekat. Semua rasa sakit, kecewa dan marah bercampur jadi satu. Dia sudah memberikan segalanya untuk Wira. Kepercayaan, waktu, perasaan, semuanya. Dan ini balasannya. Bella membantu Fuji naik motor lagi, membawanya pulang dengan hati-hati. Sepanjang jalan Fuji hanya diam, menatap kosong jalanan yang dilalui. Pikirannya kosong, tapi hatinya penuh luka. Sesampainya di rumah, Fuji langsung masuk ke kamar tanpa bicara dengan orang tuanya. Dia melempar tas sembarangan, merebahkan diri di tempat tidur, dan menutup wajah dengan bantal. Tangisannya pecah lagi, kali ini lebih keras. Handphone bergetar, pesan dari Wira masuk. Sayang, mau pulang sekarang. Kamu lagi apa? Fuji menatap layar dengan mata merah. Marah, sedih, dan bingung bercampur menjadi satu. Tangannya mengepal kuat, menahan hasrat untuk membalas pesan dengan kata-kata kasar. Tapi dia tidak melakukannya. Dia hanya diam, membiarkan pesan itu terbaca tanpa balasan. Di dalam kontrakan nomor 3, Wira menutup pintu dan menguncinya dari dalam. Kamar itu sempit, hanya muat untuk kasur single, lemari kecil, dan meja rias usang. Elsa sudah duduk di tepi kasur, menatapnya dengan senyum menggoda. Kamu lama banget datangnya, kata Elsa sambil berdiri, memeluk Wira dari depan. Maaf, tadi macet di jalan. Elsa adalah mantan kekasih Wira dari 2 tahun lalu. Hubungan mereka berakhir karena Elsa pindah kerja ke kota lain. Tapi 3 bulan terakhir, Elsa kembali dan mulai menghubungi Wira lagi lewat pesan dan telepon. Awalnya hanya sekedar sapa, lalu mulai sering bertemu, dan akhirnya sampai di titik ini. Kamu masih mikirin dia? Tanya Elsa merujuk pada Fuji. Jangan bahas itu sekarang. Sebulan lagi kamu nikah kan? Wira tidak menjawab. Dia tahu apa yang dilakukannya salah, sangat salah. Tapi setiap kali Elsa menelpon, setiap kali wanita itu memintanya datang, Wira tidak bisa menolak. Ada sesuatu yang menariknya kembali ke masa lalu, ke perasaan lama yang seharusnya sudah mati. Elsa menarik Wira ke kasur, menciumnya dengan agresif. Wira membalas, tangannya meraba tubuh Elsa dengan nafsu. Pakaian mereka mulai terbuka satu persatu, dilempar ke lantai tanpa peduli. Mereka berdua tahu ini salah, tapi tidak ada yang menghentikan. Singkat cerita, beberapa saat kemudian, tubuh mereka bergerak dalam irama yang sama. Nafas terengah, keringat membasahi kulit. Wira merasakan kenikmatan yang membuatnya lupa segalanya. Lupa pada Fuji, lupa pada janji pernikahan, lupa pada masa depan yang seharusnya dibangun bersama calon istrinya. Tiba-tiba, ada yang berubah. Wira merasakan sesuatu yang aneh. Tubuhnya seperti tertarik, terikat oleh sesuatu yang tidak terlihat. Dia mencoba menggerakkan pinggulnya, tapi tidak bisa. Kemaluan Wira seperti tersangkut, tidak bisa ditarik keluar dari tubuh Elsa. Elsa, tunggu, aku gak bisa gerak. Elsa juga merasakan hal yang sama. Tubuhnya kaku, seperti ada yang menahan dari dalam. Wira, kenapa? Aku juga gak bisa gerak. Wira mencoba menarik tubuhnya dengan paksa, tapi rasa sakit langsung menjalar. Sakit yang luar biasa, seperti daging yang dicabik dari dalam. Dia berteriak, tapi suaranya hanya keluar pelan, tercekat di tenggorokan. Wira, lepaskan, sakit, jerit Elsa panik. Aku gak bisa, ini sakit banget. Mereka berdua mencoba bergerak, mencoba melepaskan diri, tapi semakin dipaksa, semakin sakit rasanya.
Tubuh mereka seperti direkatkan oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Kemaluan Wira benar-benar tidak bisa keluar, seperti ada yang mengunci dari dalam tubuh Elsa. Elsa mulai menangis histeris. Ini apa? Kenapa bisa begini? Wira merasakan dadanya sesak, nafasnya mulai berat. Kepalanya pusing, matanya berkunang-kunang. Rasa sakit di bagian bawah tubuhnya semakin menjadi seperti ditusuk jarum dari dalam. Tolong aku, bisik Elsa lemah, tapi tak ada yang bisa menolong mereka. Waktu terus berjalan, rasa sakit tidak berkurang, malah semakin memburuk. Tubuh mereka mulai lemas, tenaga terkuras habis. Wira mencoba berteriak meminta tolong, tapi suaranya tidak cukup keras untuk menembus dinding kontrakan. Elsa sudah tidak bergerak lagi, hanya menangis pelan dengan mata terpejam. Jam dinding di kamar terus berdetak, 1 jam, 2 jam, 3 jam. Tubuh mereka tetap dalam posisi yang sama, berdempetan, tidak bisa dipisahkan. Wira merasakan kesadarannya mulai memudar, pandangannya kabur, nafasnya tersengal. Dia menyesal, sangat menyesal, tapi sudah terlambat. Kedua tubuh itu akhirnya terdiam, tergeletak di atas kasur dengan posisi yang mengerikan. Tidak ada lagi gerakan, tidak ada lagi suara. Hanya sunyi yang mencekam memenuhi kamar sempit itu. Keesokan paginya, Bu Asri keluar rumah seperti biasa untuk menyapu halaman. Matanya melirik ke kontrakan nomor 3, tempat Elsa tinggal. Biasanya jam segini Elsa sudah keluar, bersiap berangkat kerja dengan tas lempang dan sepeda motornya yang terparkir di depan pintu. Tapi pagi ini motornya masih terparkir rapi. Tidak ada suara pintu terbuka, tidak ada aktivitas apapun. Mungkin dia libur, gumam Bu Asri sambil terus menyapu. Tidak ada yang mengganjal. Biasanya kalau Elsa libur, dia akan buka jendela kamar untuk angin masuk. Hari ini jendelanya tertutup rapat, gordennya tidak bergerak sama sekali. Hari kedua, Bu Asri mulai penasaran. Dia sengaja bangun lebih pagi untuk memastikan jam 6 pagi. Motornya masih di situ. Jam 7 pagi, pintu masih tertutup. Tidak ada tanda-tanda Elsa keluar rumah. Bu Asri, Elsa nggak berangkat kerja ya? Tanya tetangga sebelah yang sedang menggantung cucian. Kayaknya enggak, dari kemarin juga nggak keluar. Mungkin sakit. Entahlah, tapi biasanya kalau sakit, dia minta tolong beliin obat. Hari ketiga berlalu dengan situasi yang sama. Tidak ada aktivitas dari kontrakan Elsa. Bu Asri mencoba mengetuk pintu siang hari. Elsa, kamu di dalam? Elsa? Tidak ada jawaban. Bu Asri mengetuk lebih keras. Elsa, kamu baik-baik aja kan? Tetap tidak ada sautan. Pintu terkunci rapat dari dalam. Hari keempat beberapa tetangga mulai berkumpul di depan rumah Bu Asri, membicarakan ketidakhadiran Elsa. Sudah 4 hari nggak ada kabar, ini aneh, kata salah satu ibu-ibu. Handphone dia juga nggak aktif. Aku coba telepon kemarin gak nyambung, tambah yang lain. Jangan-jangan dia kenapa-kenapa di dalam. Bu Asri mencoba menelpon Elsa berkali-kali, tapi nomor yang dipanggil tidak aktif. Kekhawatirannya semakin besar. Hari kelima suasana di sekitar kontrakan mulai terasa tidak enak. Beberapa tetangga sering melirik ke arah pintu nomor 3 dengan wajah cemas. Ada yang mengusulkan untuk menghubungi pemilik kontrakan, tapi Bu Asri masih ragu. Mungkin dia pulang kampung mendadak dan lupa kasih kabar. Tapi motornya masih di sini, Bu. Mungkin dia dijemput keluarganya. Argumen itu terdengar masuk akal, tapi tetap saja ada yang tidak beres. Hari ke-6, Bu Asri tidak bisa diam lagi. Dia mengajak 2 tetangga lainnya untuk kembali mengetuk pintu Elsa. Elsa, kamu di dalam gak? Kami khawatir, teriak Bu Asri sambil menggedor pintu.
Tidak ada jawaban, hanya sunyi yang menyambut. Salah satu tetangga, Pak Bagus, mencoba mengintip dari celah jendela, tapi gorden tertutup rapat. Tidak ada yang bisa dilihat. Bu Asri, sebaiknya kita hubungi Pak RT. Ini sudah terlalu lama. Saran Pak Bagus. Iya, sebaiknya begitu. Saya khawatir terjadi sesuatu. Bu Asri mencatat nomor telepon pemilik kontrakan dari buku catatan yang disimpan di rumahnya. Dia berencana menelpon besok pagi jika situasi masih sama. Memasuki hari ke-7, Bu Asri bangun dengan perasaan tidak enak. Dia berjalan keluar rumah, berniat kembali mengecek kontrakan Elsa. Tapi begitu mendekati pintu nomor 3, hidungnya mencium sesuatu. Bau aneh yang samar-samar, tapi cukup menusuk hidung. Bu Asri mendekat, mencoba memastikan. Bau itu semakin jelas. Bau tidak sedap yang membuat perutnya bergejolak. Wajahnya pucat, tangannya gemetar. Ya Allah, ini bau apa? Dia mundur perlahan, menutup hidung dengan ujung kerudungnya. Bau itu terus menguar dari celah pintu, semakin kuat setiap detiknya. Bu Asri langsung berlari ke rumahnya, mengambil handphone dan menelpon Pak RT dengan tangan gemetar. Pak RT datang setengah jam kemudian dengan wajah serius. Beberapa tetangga sudah berkumpul di depan kontrakan nomor 3, menutup hidung dengan sapu tangan atau ujung baju. Bau busuk semakin menyengat, bahkan dari jarak beberapa meter sudah tercium jelas. Sudah berapa lama baunya kayak gini? Tanya Pak RT kepada Bu Asri. Baru pagi ini saya cium Pak, tapi kemarin-kemarin memang sudah ada bau aneh sedikit. Pak RT mendekati pintu, mencoba mengetuk keras. Elsa, kalau ada di dalam tolong buka pintunya. Tidak ada jawaban, hanya bau busuk yang semakin kuat menyerang mereka. Saya harus hubungi pemilik kontrakan dulu, kata Pak RT sambil mengeluarkan handphone. Telepon tersambung. Setelah menjelaskan situasi, pemilik kontrakan memberikan izin untuk membuka pintu dengan cara apapun. Kalau memang mendesak, Pak RT boleh dobrak pintunya. Saya khawatir terjadi sesuatu. Pak RT memanggil Bagus dan Diki, dua lelaki muda yang tinggal di kontrakan sebelah. Kalian bantu saya dobrak pintu ini. Pakai apa saja yang kuat. Bagus mengambil linggis dari rumahnya, sementara Diki membawa palu besar. Mereka berdiri di depan pintu, bersiap. Beberapa tetangga mundur, tidak ingin terlalu dekat. Hati-hati ya Pak, baunya sudah gak kuat, kata Bu Asri sambil mundur beberapa langkah. Bagus memasukkan linggis ke celah pintu, mencoba mengungkit kuncinya. Diki memukul engsel pintu dengan palu, berkali-kali, hingga mulai kendor. Suara dentuman keras bergema di area kontrakan. Setelah beberapa kali pukulan, pintu akhirnya jebol, terbuka lebar. Dan bau busuk langsung menyerang mereka seperti tembok tak terlihat. Astaga! Bagus langsung mundur, menutup hidung dan mulut dengan kedua tangannya. Matanya memerah, perutnya bergejolak. Diki ikut mundur, wajahnya pucat. Pak RT, ini baunya gak wajar. Ada yang mati di dalam. Pak RT memaksakan diri melangkah masuk, menutup hidung dengan sapu tangan. Ruangan sempit itu gelap. Tirai jendela tertutup rapat. Dia menyalakan saklar lampu. Pemandangan di depan matanya membuat tubuhnya membeku. Di atas kasur, dua tubuh tergeletak dengan posisi yang tidak wajar, berdempetan. Kulit mereka sudah menghitam, membengkak, dan dikerubungi ribuan belatung putih yang bergerak-gerak. Bau busuk berasal dari tubuh itu. Bau pembusukan yang sudah berhari-hari. Ya Allah, Pak RT mundur, tangannya gemetar. Bagus dan Diki yang penasaran ikut masuk. Tapi begitu melihat pemandangan di kasur, mereka langsung keluar lagi. Bagus berlari ke samping rumah dan muntah. Diki bersandar di tembok dengan wajah pucat, nafasnya terengah. Ada dua orang di dalam. Sudah mati, kata Pak RT dengan suara bergetar. Bu Asri menutup mulutnya,
Matanya berkaca-kaca. Beberapa tetangga lain mulai histeris. Ada yang menangis, ada yang berdoa. "Siapa yang kedua, Pak? Bukannya Elsa tinggal sendiri?" tanya salah satu tetangga. "Saya nggak tahu. Laki-laki. Mereka posisinya aneh. Kayak nempel gitu." Semua orang saling menatap dengan wajah ngeri. Pak RT langsung menelpon polisi. "Halo, Pak. Saya ketua RT di daerah kontrakan dekat Taman Kota. Ada 2 mayat ditemukan di salah satu kontrakan. Tolong kirim petugas dan ambulans secepatnya." Tidak lama kemudian suara sirene polisi dan ambulan terdengar dari kejauhan. Warga yang lewat mulai berhenti, penasaran dengan keramaian. Area kontrakan dipenuhi orang-orang yang berbisik, menatap pintu nomor 3 dengan tatapan horor. Tim medis datang dengan masker dan sarung tangan, masuk ke dalam kamar bersama polisi. Salah satu petugas keluar dengan wajah pucat, melepas maskernya sebentar untuk bernafas. "Ini kasus yang aneh," gumam petugas itu kepada rekannya. "Saya belum pernah lihat yang kayak gini." Suasana di kontrakan penuh kepanikan. Semua orang shock, tidak percaya dengan apa yang baru saja ditemukan. Petugas medis bekerja cepat. Mereka memasang garis polisi di sekitar kontrakan, membawa berangkar khusus untuk mengangkut kedua mayat. Kantong jenazah yang biasa dipakai tidak cukup. Mereka harus menggunakan kantong berukuran lebih besar karena posisi kedua tubuh yang berdempetan tidak bisa diubah. "Hati-hati angkatnya, kondisinya sudah sangat rapuh," instruksi salah satu petugas kepada rekannya. Mereka mengangkat kedua mayat dengan sangat hati-hati ke dalam ambulan. Beberapa warga masih berdiri di luar, menatap dengan tatapan ngeri dan penasaran. Ambulan berangkat dengan sirene menyala menuju rumah sakit umum terdekat. Di rumah sakit, tim dokter forensik sudah bersiap di ruang otopsi. Begitu kantong jenazah dibuka, bau busuk kembali menyeruak. Dokter dan perawat yang bertugas semua memakai masker berlapis dan sarung tangan tebal. "Ini kasus pertama saya melihat kondisi seperti ini," kata salah satu dokter sambil memeriksa kedua mayat dengan hati-hati. Tubuh laki-laki dan perempuan itu masih dalam posisi yang sama seperti pada saat ditemukan. Berdempetan, tidak bisa dipisahkan. Dokter mencoba menarik perlahan, tapi struktur tubuh keduanya sudah menyatu sedemikian rupa. "Kita coba dengan prosedur medis standar dulu," kata dokter senior yang memimpin tim. Mereka menggunakan berbagai alat medis, gunting bedah, pisau steril, bahkan alat pemotong khusus. Tapi setiap kali mencoba memisahkan, jaringan tubuh keduanya seperti merekat kuat. Tidak ada cara yang aman untuk memisahkan tanpa merusak seluruh jasad. "Ini tidak masuk akal secara medis," gumam dokter muda sambil melepas sarung tangannya. Seperti ada sesuatu yang mengikat mereka. Setelah 3 jam mencoba dengan berbagai cara, tim medis akhirnya menyerah. "Kami tidak bisa memisahkan keduanya," lapor dokter senior kepada kepala rumah sakit. "Tidak ada prosedur medis yang bisa dilakukan tanpa merusak jasad secara permanen. Ini di luar kemampuan kami." Kepala rumah sakit menghela nafas panjang. "Baik, hubungi keluarga mereka. Sampaikan kondisi sebenarnya." Polisi sudah mengidentifikasi kedua mayat dari KTP yang ditemukan di kontrakan. Laki-laki bernama Wira, perempuan bernama Elsa. Keluarga mereka dipanggil ke rumah sakit. Orang tua Wira tiba duluan. Wajah mereka pucat mendengar kabar kematian anak mereka. Ayah Wira hampir terjatuh saat memasuki ruang identifikasi. Harus ditopang oleh istrinya. "Ini anak saya," tanya ayah Wira dengan suara bergetar saat melihat kondisi jasad anaknya. "Maaf Pak, kami sudah berusaha memisahkan, tapi tidak bisa," jelas dokter dengan nada menyesal. Ibu Wira menangis histeris, memeluk suaminya erat. "Kenapa bisa begini? Kenapa anak saya harus mati seperti ini?" Tidak lama kemudian keluarga Elsa juga tiba. Mereka sama syoknya melihat kondisi anak mereka. Tangisan memenuhi ruangan rumah sakit.
Berita tentang kasus gancet ini menyebar cepat di media sosial. Video dan foto dari warga yang berada di lokasi kejadian mulai beredar. Berita online menulis artikel dengan judul sensasional tentang pasangan yang mati dalam kondisi tidak terpisahkan. Fuji sedang berbaring di kamar, scrolling media sosial tanpa minat. Sudah seminggu lebih Wira tidak menghubunginya. Semua pesan dan panggilan tidak dibalas. Fuji sudah pasrah. Mungkin memang hubungan mereka sudah berakhir. Tapi tiba-tiba, sebuah artikel muncul di timeline-nya. Fenomena gancet di kontrakan. 2 mayat ditemukan dalam kondisi mengerikan. Fuji mengklik artikel itu tanpa berpikir panjang. Matanya membaca cepat. Kontrakan dekat taman kota, 2 mayat, laki-laki dan perempuan, berdempetan, tidak bisa dipisahkan. Fuji menggulir ke bawah dan hatinya berhenti berdetak saat melihat foto yang dibagikan salah satu akun media. Meskipun wajahnya diblur, Fuji mengenali jaket hitam itu. Jaket yang pernah dibelikannya untuk Wira. Tangannya gemetar, handphone hampir jatuh dari genggamannya. Tidak mungkin, tidak mungkin. Fuji membuka WhatsApp, melihat chat terakhir dengan Wira. Sudah seminggu lebih, tidak ada balasan. Fuji mencoba menelpon lagi, nomor tidak aktif. Fuji terduduk lemas di lantai, menangis tanpa suara, dadanya sesak, nafasnya tercekat. Calon suaminya, laki-laki yang seharusnya berdiri bersamanya di pelaminan sebulan lagi, sekarang mati dalam kondisi paling mengerikan yang bisa dibayangkan. 2 hari setelah identifikasi, keluarga Wira dan Elsa bertemu di rumah duka. Percakapan mereka berat, penuh tangisan dan kebingungan. Bagaimana cara memakamkan 2 jasad yang tidak bisa dipisahkan? Setelah berdiskusi panjang dengan tokoh agama dan pihak rumah sakit, keputusan diambil. Kedua jasad akan dimakamkan bersama dalam satu liang lahat. Tidak ada pilihan lain. Pemakaman dilaksanakan keesokan harinya di pemakaman umum dekat rumah Wira. Langit mendung, angin bertiup pelan membawa aroma tanah basah dari hujan semalam. Banyak orang datang, keluarga, teman-teman, tetangga, bahkan orang-orang yang hanya tahu dari berita. Peti jenazah berukuran besar diturunkan perlahan ke dalam tanah. Tangisan pecah dari berbagai arah. Ibu Wira tidak berhenti menangis sejak tadi pagi. Tubuhnya lemas ditopang oleh suaminya. Orang tua Elsa berdiri di sisi lain. Wajah mereka pucat dan kosong. Fuji berdiri di barisan belakang, mengenakan kerudung hitam dan kacamata hitam untuk menyembunyikan mata yang bengkak. Bella berdiri di sampingnya, memegang tangan Fuji erat. "Kamu kuat, Fuji. Kamu pasti kuat," bisik Bella pelan. Fuji hanya mengangguk kecil, tidak sanggup berbicara. Setelah prosesi pemakaman selesai, Fuji memberanikan diri mendatangi orang tua Wira yang masih berdiri di pinggir makam. Ayah Wira melihatnya, langsung memeluk Fuji erat. "Maafkan anak kami, Fuji. Maafkan Wira," ucapnya sambil menangis. Fuji menangis dalam pelukan ayah Wira. "Saya juga gak menyangka ini akan terjadi, Pak." Ibu Wira ikut memeluk Fuji. "Kamu pasti sakit hati, nak. Kami tahu kamu sudah persiapan buat nikah sama Wira." Fuji tidak bisa menjawab. Dadanya sesak, tenggorokannya tercekat. Semua rasa sakit, kecewa, marah, dan sedih bercampur jadi satu. Dia kehilangan calon suami bukan karena kecelakaan atau sakit biasa, tapi karena perbuatan kotor yang tidak pernah dibayangkan. Setelah berpamitan dengan keluarga Wira, Fuji dan Bella pergi ke rumah Wira untuk mengambil beberapa barang yang dititipkan sebelumnya. Begitu masuk, Fuji melihat foto mereka berdua masih terpajang di ruang tamu. Foto saat Wira melamarnya, foto saat mereka mencoba baju pengantin, foto undangan pernikahan yang sudah dicetak. Fuji berhenti di depan foto itu, air matanya jatuh lagi. Semua rencana mereka, rumah yang mau dibeli, anak yang mau direncanakan, masa tua yang mau dijalani bersama, semuanya lenyap dalam sekejap. "Kita pulang, Fuji. Jangan disiksa lagi."
ajak Bella lembut. Sore harinya Fuji kembali ke pemakaman sendirian. Dia berdiri di depan nisan baru yang bertuliskan 2 nama, Wira dan Elsa. Tangannya terkepal, menatap gundukan tanah yang masih basah. Aku tidak akan pernah mengerti kenapa kamu lakukan ini, bisik Fuji pelan. Aku sudah kasih semua yang aku punya, tapi ternyata itu tidak cukup. Angin bertiup pelan, menggerakkan daun-daun pohon di sekitar pemakaman. Mungkin ini hukuman buat kamu dan dia. Aku tidak tahu, tapi aku tidak akan lupa semua ini. Fuji mengusap air matanya, menarik nafas panjang. Dia tahu hidupnya harus terus berjalan, tapi ada sesuatu yang patah di dalam dirinya. Kepercayaan, harapan, dan keinginan untuk mencintai lagi. Aku tidak akan buka hati lagi buat siapapun. Cukup kamu yang sakiti aku. Fuji berbalik, berjalan meninggalkan pemakaman dengan langkah pelan. Matanya menatap lurus ke depan, kosong tapi penuh tekad. Trauma ini akan dibawanya seumur hidup. Tidak ada pria lain yang akan bisa masuk ke hatinya lagi. Bella menunggu di gerbang pemakaman, langsung memeluk Fuji saat dia sampai. Ayo pulang Fuji, hidup kamu masih panjang. Aku tahu Bel, tapi hidup aku sudah beda sekarang. Mereka berjalan beriringan keluar dari pemakaman, meninggalkan masa lalu yang penuh luka. Fuji melanjutkan hidupnya, bekerja seperti biasa, tersenyum kalau ada yang mengajak bicara, tapi hatinya sudah tertutup rapat. Tidak ada yang bisa membukanya lagi. Itulah akhir ceritanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di cerita berikutnya.